Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Arnabila Krisnadi, absen 3 dari kelas 10 Bahasa. Dan saya Nazaralia, absen 21 dari kelas 10 Bahasa. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 10 mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat Islam ke jalan yang benar. Nabi Muhammad merupakan nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Inilah mengapa Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai khataman nabiyyin atau nabi paling akhir. Menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad menjadi utusan untuk menyempurnakan ajaran kepada umat Islam. Sebagai utusan dalam menuntun umat Islam kepada ajaran yang benar, Allah memberikan segala mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Mukjizat ini juga dapat dijadikan sebagai pemahaman baru akan sejarah Islam. Hari ini kita akan membahas secara jelas dan lengkap apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat pertama dan menjadi mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad di antara 4 kitab lainnya. Hidupnya kerikil. Mukjizat Nabi Muhammad yang kedua adalah dapat menghidupkan kerikil. Peristiwa ini terjadi di sebuah halakoh. Pada saat itu, orang-orang di halakoh melihat kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah. Yang ketiga, mengobati sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sempat mengalami sakit mata. Dengan mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Muhammad kemudian memanggil Ali dan meludahi matanya yang sakit. Maha besar Allah, berkat mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, mata Ali bin Abi Thalib kemudian sembuh dan tidak terlihat seperti seorang yang pernah mengalami sakit mata. 4. Makanan yang sedikit tetapi cukup untuk banyak orang. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040, dikisahkan bahwa saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan lemas, sehingga Abu Thalha dan istrinya mengundang sang Nabi untuk makan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah datang membawa sahabatnya sekitar 70-80 orang. Namun, Abu Thalha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan yang tidak cukup untuk diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Sebelum makan, Rasulullah kemudian mendoakan makanan yang dihidangkan oleh Abu Thalha dan istrinya. Setelahnya, para sahabat Rasulullah diminta makan bergantian hingga semua mendapat giliran, termasuk Rasulullah dan keluarga Abu Thalha. Berkat mukjizat yang Allah berikan, makanan yang berjumlah sedikit tersebut dapat membuat seluruh tamu merasa kenyang. 5. Membelah bulan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah dapat membelah bulan. Kejadian ini bermula ketika orang-orang kafir tidak percaya perjalanan Isra Mi'raj yang telah Rasul selesaikan. Kisah ini terjadi pada saat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kaum kafir kemudian menantang Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Suatu malam, kaum kafir beramai-ramai mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kala itu, Rasul sedang berada di Mina. Sekelompok kaum musyrik itu menantang Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Jika ia menyanggupinya, maka mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun sontak langsung menunjuk ke arah bulan. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, maka bulan terbelah menjadi 2. Sayangnya, setelah berhasil memperlihatkan bulan terbelah, kaum kafir pun berkhianat. Mereka tetap membenci Nabi Muhammad SAW dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Doa meminta hujan. Pada suatu waktu diceritakan bahwa Nabi Muhammad tengah berkhutbah Jumat. Saat itu ada umatnya yang meminta didoakan agar turun hujan karena terjadi kekeringan. Rasulullah pun berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya, turunlah hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Meski sudah tidak alami kekeringan, namun terdapat seorang umat memberitahu Rasulullah bahwa banyak rumah yang rusak akibat hujan deras yang tak kunjung berhenti. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah kembali berdoa agar hujan dapat dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Tak lama setelah itu, awan-awan di langit atas kota Madinah pun bergerak pindah ke pinggir kota Madinah. 7. Segelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Tak hanya mukjizat makanan sedikit yang dapat mengenyangkan banyak orang, diceritakan pula dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6087 bahwa mukjizat Nabi Muhammad selanjutnya adalah segelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Diceritakan bahwa saat ada sahabat Rasulullah yakni Abu Hurairah yang dalam keadaan kekurangan tetapi memiliki banyak ilmu dan kuat hafalannya. Sampai suatu waktu Rasulullah melewati sahabatnya itu yang tengah duduk di pinggir jalan. Rasulullah yang mengetahui penderitaan Abu Hurairah pun mengajaknya untuk ikut ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada sang istri, dari mana susu tersebut. Istrinya kemudian menjawab dari fulan. Rasulullah pun meminta Abu Hurairah memanggil Ahlus Sufah, atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke rumah Rasulullah dan meminta Abu Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu kepada orang pertama dan mengizinkan orang tersebut meminumnya sampai puas. Setelahnya, gelas diberikan kepada orang kedua dan seterusnya sampai mereka semua puas. Setelah para tamu merasa puas, gelas itu kemudian dikembalikan kepada Rasulullah. Saat itu, hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum meminum susu tersebut. Rasulullah mengizinkan Abu Hurairah untuk meminumnya terlebih dahulu. Kemudian, barulah susu itu diberikan kepada Rasulullah. 8. Air yang mengalir dari jemari tangan. Diceritakan pada hari Al-Hudaybiyah atau hari perjanjian, ada banyak orang yang merasakan kehausan kala itu. Setelah menyelesaikan wudhu dengan air yang seadanya, mereka bergegas mengunjungi Nabi Muhammad. Orang-orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak memiliki air untuk wudhu maupun minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semua orang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah kemudian meletakkan tangan ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Berkat kehendak Allah, akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu tanpa merasa kekurangan. 9. Meramalkan sang istri. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad dan sang istri, Zainab, Rasulullah pernah meramalkan sang istri yang terkenal paling rajin bersedekah ini bahwa Zainab akan meninggal tidak lama setelah wafatnya sang Rasul. Zainab binti Jahsy merupakan istri ketujuh Rasulullah. Zainab merupakan istri Rasulullah yang dikenal karena sifat kedermawannya. Sungguh tepat, ramalan Rasulullah kemudian terbukti ketika Zainab meninggal dunia setelah kematian Rasulullah. Ia wafat di Madinah pada tahun ke-20 Hijriah. Pelepah yang menangis. Mukjizat Rasulullah yang terakhir adalah pelepah yang menangis. Sebelum ada mimbar, Rasulullah ketika sedang berkhotbah sering bersandar pada sebatang pelepah kurma. Pada saat Rasulullah telah dibuatkan mimbar untuk tepat berkhotbah, pelepah kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau menangis. Rasulullah kemudian mendekati pohon kurma tersebut dan mengusapkan tangan kepadanya. Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantunya berdakwah dan membuktikan kenabiannya. Begitu besar kehendak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah.